Halo teman-teman, saya Ade Broto. Saya akan membagikan materi tentang pendekatan mimetik puisi. Sebelumnya teman-teman pasti kesulitan, saya pun dulunya juga seperti itu sebelum mengenal yang namanya pendekatan mimetik puisi ini. Kesulitannya apa? Kesulitan dalam memaknai sebuah puisi. Jadi saat ini teman-teman, setelah teman-teman sudah melihat video dari penjelasan saya pada kesempatan kali ini, teman-teman jangan bingung lagi dalam memaknai sebuah puisi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan pendekatan mimetik puisi untuk memaknai sebuah puisi. Berikut penjelasannya. Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu mimesis, yang berarti meniru, tiruan, atau perwujudan. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Nah, seperti yang sudah saya ungkapkan di awal, bahwasanya teman-teman jangan lagi bingung apabila teman-teman diminta untuk memaknai sebuah puisi. Jadi teman-teman bisa melakukan pendekatan mimetik puisi. Jadi teman-teman bisa melakukan memaknai puisi tersebut dengan cara memasukkan imajinasi teman-teman ke dalam dunia nyata. Jadi hadirkan puisi tersebut di dalam dunia nyata, seolah-olah puisi tersebut terjadi di dunia nyata teman-teman yang teman-teman alami saat ini. Sedangkan pengertian mimetik menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Plato, beliau mengungkapkan bahwa sastra atau seni hanya merupakan peniruan atau mimesis atau pencerminan dari kenyataan. Yang kedua adalah menurut Aristoteles. Beliau berpendapat bahwa mimetik bukan hanya sekedar tiruan, bukan sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Yang ketiga yaitu menurut Raffles. Beliau berpendapat bahwa mimetik dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang mengkaji karya sastra yang berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realita atau kenyataan. Yang terakhir yaitu menurut Abrams. Beliau mengungkapkan pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Jadi teman-teman, dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan mimetik ini adalah pendekatan yang dilakukan untuk memaknai puisi yang kita hadirkan ke dunia nyata. Sebenarnya karya sastra itu adalah cerminan dari kehidupan nyata, dan juga karya sastra itu masih ada hubungannya dengan kenyataan di luar karya sastra tersebut. Jadi teman-teman bisa menghadirkan puisi yang akan teman-teman maknai atau teman-teman tafsirkan nanti ke dalam kehidupan nyata yang sedang terjadi oleh teman-teman ataupun yang telah terjadi pada kejadian atau peristiwa yang pernah teman-teman alami. Dalam teori mimetik terdapat 3 metode yang dapat digunakan, yaitu metode yang pertama adalah metode pendekatan kepada kelompok masyarakat tertentu, terutama masyarakat yang disebut dalam karya sastra diberi angket tentang keadaan sosial budaya masyarakatnya, baik masa lalu maupun masa kini. Angket diolah secara kualitatif yang ada dalam karya sastra tersebut. Jadi teman-teman, untuk metode mimetik yang pertama ini, jadi teman-teman bisa mengetahui latar belakang sosial budaya pengarang tersebut. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke tempat latar belakang sosial budaya masyarakat pengarang tersebut untuk dibuatkan angket yang isinya tentang keadaan sosial budaya. Yang kedua adalah metode dengan menghubungkan suatu unsur yang ada dalam karya sastra dengan unsur tertentu bersamaan dengan yang terdapat dalam masyarakat. Sejauh mana unsur-unsur itu benar-benar berfungsi dalam karya sastra, sejauh itu pula hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Jadi untuk metode kedua ini adalah teman-teman bisa menghubungkan unsur yang ada dalam karya sastra dengan unsur yang ada di dalam suatu masyarakat. Jadi teman-teman
apabila teman-teman tidak mau repot-repot untuk berkunjung ke suatu masyarakat yang merupakan latar belakang sosial budaya dari penyair tersebut, maka teman-teman bisa melakukan dengan metode nomor 2 ini ya teman-teman, yaitu dengan menghubungkan unsur karya sastra dengan unsur yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah metode yang digunakan kepada anggota masyarakat tertentu yang diminta membaca karya sastra diberi beberapa pertanyaan. Pertanyaan diarahkan kepada masalah sosial yang telah bergeser atau hilang dalam masyarakat. Pengolahan secara kualitatif akan dapat menjawab tentang hubungan karya sastra dengan keadaan sosialnya. Jadi untuk metode yang ketiga ini lebih kepada teman-teman bisa melakukan survei atau juga melakukan penyebaran angket dengan anggota masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal teman-teman, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada beberapa anggota masyarakat untuk membaca karya sastra dan juga diberi beberapa pertanyaan. Begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk pembagian materi pada hari ini cukup sampai di sini. Dan materi yang ada di video ini bersumber dari www.mgbregalselly.com/2014/03/makalah pendekatan mimetik.html. Apabila teman-teman ingin mengetahui secara lengkap materinya, silakan teman-teman berkunjung ke situs tersebut. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya tentang puisi. Sampai jumpa.